shit. Balik lagi di Kebal, kegiatan Iqbal. Hari ini gue lagi di Madinah, tepatnya ada di depan gue ini ada Masjid Nabawi. Di sini gue bakal infoin beberapa hal informasi mengenai Masjid Nabawi yang mungkin nanti buat teman-teman next ketika diundang oleh Allah bisa tahu setidaknya hal informasi penting yang ada di Masjid Nabawi. Oke, gue akan bahas beberapa dan Oke, yang pertama yang harus teman-teman ingat kalau ke Masjid Nabawi adalah ini nih, nomor pintu. Jadi di Masjid Nabawi ini karena banyak banget nomor pintu, jadi teman-teman harus ingat dulu nih, kalian masuk dari pintu berapa dan kalian pun harus keluar dari pintu tersebut. Karena apa? Karena nanti untuk memudahkan akses teman-teman dekat sama hotel. Contohnya ini ada gate 326. Mungkin dulu itu angkanya cuman nggak nyampe ratusan, tapi kan ada perombakan di Masjid Nabawi, akhirnya nomornya dirubah menjadi ratusan. Oke. Yang kedua yaitu WC. Jadi kalau misalkan teman-teman di Masjid Nabawi nemu bangunan kayak yang kayak gini, ini adalah toilet. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di Masjid Nabawi ini banyak banget toilet. Ada di setiap pintu atau gate itu ada toiletnya juga. Tapi di sini dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya di dekat gerbang perempuan itu ada toilet perempuan, begitupun dengan laki-laki. Nah, yang kedua contohnya kayak gini nih. Ini ada toilet. Ini toilet laki-laki. Nah, di sini pun sama. Ini ada toilet laki-laki juga. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, kayak di sini ada, di situ ada. Nah, itu bangunan-bangunan berbentuk toilet. Cuman untuk itu toilet laki-laki atau perempuan itu ada tandanya juga. Nah, tandanya, ini yes. Nah, ini adalah toilet untuk laki-laki. Jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan aja. Biasanya lokasi laki-laki dan perempuan dibedakan dari gate-nya. Jadi kalau misalkan memang ada gate khusus untuk masuk Ikhwan, maka itu biasanya toiletnya untuk Ikhwan. Nah, ini jadi gue coba masuk ke toilet yang ada di Masjid Nabawi. Aksesnya kita memang harus pakai eskalator untuk turun ke bawah. Tara, ini kurang lebih banyak banget pintu toilet. Ini toilet pria ya. Dan gue coba videoin gambaran toilet di sana itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah water station ini. Ini biasanya itu lokasinya berdekatan dengan tempat wudhu ataupun toilet. Jadi, si air ini bukan air zam-zam, tapi ini adalah air penyulingan. Banyak banget jamaah yang memang tidak tahu gitu, kalau ini adalah air penyulingan, bukan air zam-zam. Tapi air penyulingan ini masih bisa diminum kok, masih tetap sehat, cuman memang bukan air zam-zam. Sedangkan untuk lokasi air zam-zam sendiri di Masjid Nabawi itu lokasinya ada di dalam masjid. Nah, ini adalah lokasi air zam-zam. Jadi di sini tuh kalau yang tadi di luar itu adalah air penyulingan, sedangkan air zam-zamnya itu ada di dalam masjid dan ini bebas bebas untuk diminum, tidak ada batasan. Dan sunnahnya itu adalah menghadap kiblat dan sambil diri. Selanjutnya adalah makam Nabi Muhammad SAW. Itu ada di Masjid Nabawi. Nah, di mana lokasi pastinya itu? Nah, lokasinya itu adalah, ini ada kubah nih, ada kubah hijau sama ada kubah putih. Nah, kubah hijau ini itu adalah letak dari makam Rasulullah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berziarah ke makam Rasulullah, tinggal langsung ke area yang ada kubah hijau. Nah, gimana untuk aksesnya? Yuk kita langsung coba untuk aksesnya. Nah, ini lebih dekatnya untuk area masuk ke makam Rasulullah. Jadi si kubah hijau itu ya. Untuk area masuknya sendiri, ini tinggal langsung lurus. Jadi udah ada gate-nya sendiri. Dan FYI, makam Nabi Muhammad ini tidak bisa dikunjungi oleh akhwat atau perempuan karena aturannya seperti itu. Jadi kalau untuk perempuan biasanya mereka berziarahnya itu di belakang tembok-tembok ini, sedangkan untuk laki-laki mereka bebas untuk berziarah ke makam Rasulullah. Ini area masuk ke makam Rasulullah.
Jadi setelah tadi belok kanan, kita akan melewati area seperti ini, yang dimana di sebelah kirinya itu nanti adalah, tepatnya itu adalah Raudhah. Kondisinya ini memang sangat penuh banget, dan kalau misalkan memang mau agak longgar itu enaknya di ba'da sholat subuh. Itu ada tiga yang ada lafadznya yang di atas, itu merupakan makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab. Di tempat ini pun kita nggak bisa lama-lama, jadi kita cuma hanya sekedar lewat dan dia baca-baca bentar, karena di sini tuh askarnya pasti akan langsung meminta kita untuk bergegas keluar karena antrinya cukup banyak. Selanjutnya adalah Raudhah. Tahu lah ya kalian Raudhah itu apa. Nah, Raudhah itu akses bukunya itu ada di sana. Nah, ini orang-orang yang antri itu adalah mereka yang memang mau ke Raudhah. Kalau dulu sistem masuknya itu bebas, tidak ada perlu registrasi dan lain sebagainya. Cuman kalau sekarang itu untuk bisa masuk ke area sana itu kita harus registrasi dulu atau harus tasrek dulu lah istilahnya gitu. Nah, nanti gimana cara masuk dan lain sebagainya nanti bakal gue infoin kalau gue udah bisa masuk ya. Nah, selanjutnya adalah tempat-tempat ini nih. Ini tempat-tempat ini kalau misalkan waktu sholat memang dipakai untuk sholat, tapi kalau misalkan tidak dalam waktu sholat itu bisa digunakan ya oleh orang-orang yang datang kayak tiduran, istirahat gitu-gitu sih. Dan ini super adem banget sih, enak banget. Oke, selanjutnya adalah akses masuk ke Masjid Nabawi khusus untuk perempuan atau untuk ahwat. Jadi kalau misalkan teman-teman dari gate 326 ini khusus untuk ahwat itu tinggal langsung lurus saja. Nanti setelah lurus itu langsung ada gate khusus untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki itu belok kanan, nanti di situ ada khusus area untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan bagi perempuan yang memang pengen masuk ke dalam dan khusus untuk area perempuan dari gate 326 ini tinggal lurus terus nanti ada langsung masuk ke Masjid Nabawi yang belok kanan. Jadi bukan belokan pertama tapi belokan di depannya. Selanjutnya adalah rooftop Masjid Nabawi. Di sini menjadi alternatif ketika mau sholat berjamaah namun kondisi di bawah itu penuh. Dan akses di sini cukup terbatas karena hanya beberapa pintu yang bisa menuju ke sini. Lanjut, ini Sokaifat Bani Syaidah, di mana tempat dilantiknya Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah pertama untuk menggantikan Rasulullah. Oke, selanjutnya yang bisa dilakukan di Masjid Nabawi adalah sedekah subuh khususnya itu mending sedekah itu di hari berapa di ba'da subuh dan kalau bisa setiap hari gitu. Nah, kita bisa sedekah ke siapa? Sedekahnya teman-teman bisa ke abang-abang tukang bersih-bersih di Masjid Nabawi gitu, karena memang biasa jemaah juga banyak yang melakukan sedekah tersebut. Nah, untuk besarannya kalau misalkan teman-teman belum nukerin ke rial bisa pakai rupiah dan mereka pun akan terima sih. Nah, abang-abangnya yang mana nanti gue liatin. Gue lagi ada di depan Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi ini tuh bukan masjid tapi rumah Ali yang dijadikan masjid. Kemudian untuk sholatnya di mana? Untuk sholat tetap semuanya pusatnya di Nabawi. Jadi ini masjid tidak digunakan untuk beribadah. Terus informasi tambahan, kaum Syiah itu mempercayai bahwa bangunan Masjid Ali itu adalah makam beliau. Tapi pada kenyataannya makam dari Ali bin Abi Thalib itu tidak ada yang tahu dan memang Allah rahasiakan.
selanjutnya tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi ini ada Masjid Abu Bakar. Tapi ini bukan masjid tempat sholat ya, tapi ini adalah rumah kediaman dari Abu Bakar yang dijadikan masjid sebagai monumen lah. Sedangkan untuk makam dari Abu Bakarnya sendiri, beliau ada di Masjid Nabawi. Jadi mau digarisbawahi, ini bukan masjid tempat ibadah atau bukan juga pemakaman Abu Bakar dan bukan juga rumah dari paman Abu Bakar. Tapi ini adalah rumah dari Abu Bakarnya sendiri. Oke, kita lanjut ke destinasi lain. Selanjutnya adalah Masjid Gomama. Jadi Masjid Gomama ini bukan masjid yang tempat untuk ibadah, tapi Masjid Gomama ini dulunya itu sejarahnya itu adalah salah satu tempat atau ada lapang kayak gitu. Waktu itu kondisi Madinah memang tidak hujan. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat istisqa, dan ini adalah tempat pertama kali dilakukannya sholat istisqa, sehingga dimuseumkanlah dengan nama Masjid Gomama, yang dimana artinya Gomama itu adalah mendung, yang dikaitkan dengan pertama kali terjadinya sholat istisqa. Nah, untuk lihat detailnya Gomama seperti apa, let's go, kita cek. Informasi selanjutnya, di sekitaran Masjid Nabawi ini ada pemakaman yang disebut dengan pemakaman Baqi'. Ini pemakaman Baqi' ada di sebelah sini nih. Ini yang benteng-benteng ini merupakan pemakaman Baqi'. Di mana di pemakaman Baqi' ini ada makam dari Siti Aisyah, dan Rasulullah menjanjikan bahwa barang siapa yang menjadi ahli Baqi', dalam artian dimakamkan di Baqi', maka dia akan menjadi ahli surga. Nah, ini tempatnya dia. Kita nggak bisa nge-shoot sedetail gimana pemakamannya, karena itu dilarang. Oke, hal lain yang harus teman-teman perhatikan kalau mau masuk ke Masjid Nabawi itu, yang pertama itu adalah dilarang membawa belanjaan. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan beres belanja mau masuk langsung ke Masjid Nabawi itu nggak boleh bawa belanjaan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus sediain kresek atau tas untuk nyimpen sandal ataupun sepatu teman-teman. Jadi dari Masjid Nabawi memang disediakan, cuman kadang kita nyimpen lupa naruh ataupun hilang ada yang ngambil. Jadi disarankan harus bawa kresek ataupun tas untuk menyimpan sandal dan sepatu. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman dilarang membawa kamera profesional ke dalam masjid. Untuk saat ini kalau teman-teman mau ngambil gambar ataupun video itu diperbolehkan, tapi ya kita juga tahu kondisi lah seperti apa.